itu sudah resmi tuh masuk inner circle kita. Jadi jangan kaget nanti mulai lapisan sosial kita mulai semakin semakin menipis nih. Mungkin temannya teman, bapaknya teman, atau sepupu kita atau saudara kita sudah mulai terdampak. Nomor satu, data dari pemerintah itu tidak lengkap. Ya, nomor Tidak dua, lengkap atau tidak terbuka gitu Mas? yang nomor dua tidak terbuka. Halo semua viewers, berjumpa lagi bersama saya Yuda Batara Hasibuan tentunya di program Perspektif. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Firza Radiani. Dan kita akan membahas sebuah tema yang masih hangat diperbincangkan, yaitu apa kabar COVID-19. Dan kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang kasus COVID-19 ini dan gimana sih ke depannya nanti. Jadi langsung aja kita ngobrol bersama narasumber berikut. Halo Mas Firza, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah baik ya Mas ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik nih, aku pengen tahu nih, kesibukannya selama masa pandemi ini apa sih Mas? Lagi ngapain? Ya, pandemi ini ya selayaknya kita semua, kita sebisa mungkin di rumah, beraktivitas, bekerja. Namun ya akhir-akhir ini semakin disibukkan mengedukasi masyarakat dengan pandemic talk sih. Lagi asik ke sana malah. Lagi asik ke sana ya. Oke. Iya. Nah, kita langsung masuk ke topik nih Mas. Gimana sih Mas Firza melihat kondisi di Indonesia, khususnya di Jakarta ini Mas, saat ini terkait pandemi COVID-19 ini? Ya, Jakarta ini kan baru saja tembus angka 60.000 ya kasusnya. Nah, itu dari kami dari Pandemic Talks sudah mengkalkulasikan secara kuantifisir seberapa dekatnya kah COVID-19 ini terhadap inner circle penduduk Jakarta kan. Dan ternyata sekarang kondisi rasionya adalah setiap satu penduduk Jakarta itu dari 175 orang itu pasti terpapar. Nah, itu mendekat sebentar lagi ke namanya rasio Dunbars dan Bers number, yaitu 1:150. Jadi kalau teman-teman dulu ingat ada sosmed namanya PET, itu kan kita maksimal punya 150 teman. Nah itu sumber inspirasinya dari antropolog Inggris namanya Dunbars tadi. Nah, ketika kita nanti menyentuh angka 70.000 kasus, itu sudah resmi tuh masuk inner circle kita. Jadi jangan kaget nanti mulai lapisan sosial kita mulai semakin menipis nih. Mungkin temannya teman, bapaknya teman, atau sepupu kita atau saudara kita sudah mulai terdampak. Yaitu kondisinya sih di Indonesia semakin tinggi kasusnya. Dalam hal ini khususnya Jakarta sebagai epicenter pertama dan terbesar itu semakin mencekam apa ya tadi sudah semakin dekat, yaitu semakin dekat ke inner circle kita, yaitu 1:150 orang Jakarta itu pasti terkena nanti. Minggu ini akan masuk ke rasio tersebut. Ya. Nah, kita nih, khususnya saya juga nih, banyak mendapatkan informasi dari media sosial, khususnya di Instagramnya Pandemi Talk nih. Mungkin boleh ceritakan sedikit tentang Pandemi Talk ini nggak, Mas? Ya, Pandemi Talk ini berdiri itu bulan April ya, sebulan setelah 3 kasus pertama di Jakarta yang 3 wanita ibu-ibu tersebut. Pandemic Talks ini terdiri dari 3 orang. Saya Firza, saya ini praktisi Markom sama analis data. Nah, yang satu lagi teman saya sejak kecil, beliau namanya Muhammad Kamil, dokter neurosurgeon, sekarang lagi ngambil PhD di Jepang. Dan satu lagi sepupu saya itu biomolekuler scientist, Mutiara Anissa. Ya, jadi memang pada awalnya kita gerak sendiri-sendiri di sosmed, kami suka mengedukasi. Namun kami pada akhirnya pada bulan April itu melihat bahwa banyak informasi sama komunikasi yang terjadi di masyarakat. Ada hoax, ada kami menyebutnya infodemic, dan pasti teman-teman juga tahu ada teori konspirasi juga. Nah, kita juga melihat
kenapa tidak kita bantu pemerintah dan society. Kita mencoba membuat sebuah platform yang mengedukasi tapi nggak sensasi, berbasis data sama sense. Iya, jadi berbasis data ya, Mas. Iya. Kita sebenarnya adalah platform edukasi. Ada di Spotify, ada di Instagram, ada di YouTube. Tapi heavy-nya ada di mana? Ada di Instagram. Podcastnya sudah 25 episode. Ya, mengundang narasumber yang kompeten. Tiap hari atau hampir tiap hari kita rutin posting edukasi sih. Oke. Ya. Oke, apalagi di masa pandemi ini memang kita tugasnya ya mengingatkan satu sama lain gitu ya, Mas ya? Iya, betul. Itu niat baik kami ya, niat baiknya gitu ya. Oke. Nah, balik lagi ke Pandemi Talks ini, Mas. Sebenarnya apa sih yang menjadi fokus utama dari Pandemi Talks ini? Fokus utama adalah nomor satu kita mencerahkan lorong gelap edukasi di Indonesia akan COVID-19. Kita mungkin baru lilin ya, lama-lama jadi center. Nah, fokusnya kami adalah kita mau mengajak masyarakat untuk nomor satu berliterasi yang baik di masa pandemi ini bagaimana sih, cara berpikirnya gimana, lalu mengajak masyarakat untuk setelah mengerti itu bertindak. Bertindak, kalau saya sudah mengerti konteksnya gimana, bahwa ini penyakit sosial, penyakit komunal, jadi kita harus bareng-bareng nih, gotong royong, sebisa mungkin harus kompak dan bertindak. Nah, setelah bertindak, harapannya kami sih teman-teman penyimak Pandemic Talks ini akan menjadi, kami menyebutnya jadi agen edukasi di masing-masing inner circle-nya. Jadi mereka mendapat mereka mendapat basic fondasi argumen yang kuat bahwa hal ini benar, hal ini salah, lalu mereka mengedukasikan minimal di inner circle-nya. Jadi kita sebenarnya tujuannya yaitu fokusnya mengedukasi. Setuju. Karena terkait COVID-19 ini selalu banyak hal-hal simpang siur yang kita terima. Setuju nggak sih, Mas? Iya, apalagi betul. Yang paling bete itu adalah kalau misalnya chat WhatsApp grup keluarga gitu ya. Tiba-tiba, corona ini gini gitu. Untung ada Pandemi Talks gitu. Jadi kita bisa tahu informasi yang lebih tepatnya seperti apa. Nah, balik lagi nih Mas Firza, dan teman-teman kan kini tengah aktif menyebarluaskan pentingnya masyarakat untuk bisa saling bekerja sama dalam menanggulangi pandemik virus corona. Tapi tentu di balik itu juga akan ada riset yang dilakukan. Nah, riset apa saja yang mungkin Mas dan teman-teman sudah lakukan? Kalau bahasanya riset, kalau riset ilmiah, tentu karena kami bukan sebuah lembaga resmi sains atau laborat gitu ya, kita tidak belum atau tidak melaksanakan riset-riset yang bersifat ilmiah. Misalkan misalnya Pandemic Talks sepertinya tidak mungkin mengeluarkan statement ilmiah bahwa misalkan ya virus bisa menyebar via udara gitu, via aerosol atau di dalam ruang tertutup. Ya, kita tidak seperti itu, tapi kita lebih ke risetnya dan analisa lebih ke data. Itu nomor satu. Nomor dua, produknya kita selain riset analisa data, kita berupa statement ilmiah, namun hasil dari jahitan dari beberapa riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi di luar negeri. Itu ya. Bentuk produknya itu sih, outputnya. Nah, menariknya juga tadi kan bermainnya di data, berarti menganalisis data, menerima keakuratan data. Nah, dalam pencarian data atau analisis data yang dilakukan ini, kesulitan apa yang sering ditemukan tim? Itu adalah challenge utama di Indonesia, data. Di Indonesia? Iya. Nomor satu, data dari pemerintah itu tidak lengkap. Iya. Nomor tidak lengkap atau tidak terbuka gitu, Mas? Yang nomor dua tidak terbuka. Ya. Nah, terus nomor ketiga misalnya terbuka, antar lembaga itu datanya bisa berbeda, antar lembaga resmi ya, antara Kemenkes, antara DKI sama kabupaten gitu, itu pasti ada selisih-selisih. Padahal itu data orang hidup sama orang mati loh. Itu ya. Terus contohnya lagi. Data Kemenkes dengan data RS Online. Data RS Online itu jadi setiap rumah sakit seluruh rumah sakit Indonesia punya integrated sistem namanya RS Online.
di situ disebutkan bahwa kematian orang Indonesia atas COVID itu sudah 25.000, tapi yang dicantumkan oleh Kemenkes baru 9.500-an kalau nggak salah. 9 ribuan lah, 9.500-an. Nah, per hari ini berarti tanggal 23 ya gitu? Ya, kira-kira sekitar itu. Jadi gap-nya banyak banget. Itu orang meninggal tuh. Itu bukan angka saja ya. Apalagi sekarang juga pemerintah mencanangkan bahwasanya akan menghapuskan orang-orang yang katanya ada penyakit tambahan dan sekarang benar-benar meninggal karena corona doang. Akan dikurangkan. Ya, akan dikurangkan. Nah, itu itu juga menjadi isu yang akan ditanda kutip ya, akan dilawan oleh teman-teman relawan seperti ya termasuk Pandemic Talks, Kawal COVID, Lapor COVID juga. Kalau nggak salah hari ini dipimpin Kawal COVID akan melakukan siaran pers untuk tanda kutip menolak perubahan definisi gitu loh. Setuju sih. Iya. Jadi ada kelompok yang ingin mencoba menurunkan tingkat kematian dengan merubah definisinya. Padahal kalau kita lihat ya emang berarti corona itu seberbahaya itu gitu. Mau dia ada penyakit tambahan berarti itu mensupport penyakitnya gitu, dan angka kasus orang meninggal itu nggak bisa disembunyikan, harus terang-terangan nggak sih Mas? Iya. Semakin disembunyikan, semakin tidak transparan, semakin banyak sosial dan masyarakat yang abai. Semakin tidak terjadinya sense of crisis-nya. Jadi contohnya perbedaan data kematian antara Kemenkes dan RS Online ya di Jawa Barat. Di Jawa Barat yang dicantumkan itu yang kami catat minggu lalu ya itu hanya 300-an, padahal aslinya sudah 2.000-an orang meninggal. Kalau kita tinggal di Jawa Barat pasti ada kelengahan. Ya maaf ya elah yang meninggal masih 200 kok gitu loh. Ternyata sudah 3 kali lipat gitu, 2 kali lipat gitu. Iya. Challenge-nya datanya kita sih ya. Mungkin kayaknya masyarakat Indonesia ini empatinya harus ditambah gitu ya, harus berkembang ini empatinya. Empatinya, ya kita beberapa konten mencoba menggugah empati di tulisan-tulisan kami sih. Oke Mas, tapi kita tahan dulu ya Mas ya, karena kita harus break. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami di Perspektif karena kami akan membahasnya lebih dalam lagi.